Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita hari ini. Jemaat, saya silakan mengambil saat teduh. Jemaat, saya silakan berdiri. Mari membaca Mazmur 47 secara berbalasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah segala raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Kita memuji Tuhan dari NKB 1. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ya, kasih-Nya beserta kita. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah menyuarakan kabar baik dengan sukacita. Melalui kebaktian hari ini kiranya kita semakin menghayati panggilan kita menjadi saksi Kristus untuk menyuarakan kabar baik dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah kisah sebelum ia terangkat ke surga. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, peristiwa kenaikan-Mu ke surga disaksikan oleh para murid, dan mereka pulang dengan hati yang sangat bersukacita karena mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dan para murid itu mengalami sukacita yang besar. Mereka kemudian menyebarkan kabar Injil sampai ke ujung bumi. Panggilan yang sama Tuhan, Engkau berikan kepada setiap kami, agar kami menyuarakan kabar baik itu juga dengan sukacita. Bahkan Tuhan berkata kepada kami, bersukacitalah senantiasa. Tetapi ya Tuhan, ternyata untuk menghidupi firman itu perlu perjuangan di dalam kehidupan kami. Adanya masalah, pergumulan sering membuat kami tidak bisa bersukacita. Adanya masalah, pergumulan sering membuat kami bersungut-sungut, sering membuat kami kecewa, sering membuat kami memberontak terhadap Tuhan. Bahkan sering pula kami menyalahkan Tuhan atas keadaan yang kami alami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami merasa bahwa apa yang Tuhan kehendaki melalui hidup kami, untuk hidup di dalam sukacita itu, kadangkala masih jauh untuk terwujud. Karenanya ya Bapa, ampunilah kami jikalau kami tidak bisa menepati perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, di dalam Roh-Mu yang kudus, sumber sukacita bagi kami, dan kami percaya dengan pengampunan yang Engkau berikan, kami bisa hidup di dalam sukacita. Bapa, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari bersama-sama kita menerima berita anugerah yang diambil dari Mazmur 30, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-12. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur.
Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita mengucapkan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan, berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur karena melalui peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kami boleh mengenang, kami boleh beranamnesis, kami boleh menghayati betapa kasih Tuhan itu begitu besar bagi kami. Engkau memberikan penghiburan kepada kami bahwa penyertaan-Mu akan terjadi selama-lamanya. Dan penghiburan itu benar, karena memang Tuhan menyertai kami selama-lamanya. Dan sebagai buktinya firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami adalah salah satu bukti penyertaan Tuhan bagi kami, kabar baik yang Tuhan berikan kepada kami, yang membuat hidup kami mengalami sukacita. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu kabar baik itu. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian dan hikmat kepada kami, sehingga setiap kami boleh mengalami kabar baik itu, dan hidup kami boleh dipenuhi oleh sukacita. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga, melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Lukas. Lukas 24, ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Injil Lukas 24, ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang akan dijanjikan Bapa-Ku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Saudara-saudara, pepatah kuno yang mengatakan silent is golden itu artinya adalah diam itu adalah emas. Hari-hari ini emas itu harganya tinggi, ya, harganya mahal. Emas yang murah itu hanya dua di sini, Mas Dwi dan Mas Ngatno ini. Ini tiap hari diobral, dipanggil Mas Mes gitu. Saudara-saudara, dalam situasi tertentu pepatah ini cukup ampuh. Orang yang mengalami masalah itu biasanya mereka memerlukan waktu untuk berdiam diri, untuk menjernihkan pikirannya supaya mereka bisa memikirkan hal yang terbaik, untuk mencari sebuah solusi. Tetapi dalam situasi yang berbeda, yang menuntut orang untuk menyuarakan kebenaran, maka diam itu bisa dimengerti sebagai tindakan pembiaran. Di dalam bacaan kita, konteks tentang kenaikan Tuhan Yesus yang diawali tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kejahatan itu sudah menjadi sesuatu yang nyata. Anggota Mahkamah Agama, para imam-imam kepala itu telah berkonspirasi, telah bersekongkol, telah bersepakat dengan penjaga-penjaga kubur Yesus itu agar mereka menyuarakan bukan kabar yang sebenarnya, tetapi mereka diupah, disogok supaya mereka menyuarakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Dan untuk melawan yang tidak sebenarnya itulah para murid dipanggil untuk menyuarakan kabar yang sebenarnya, yaitu kabar baik. Para murid itu dipanggil oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 48 pasal 24 ayat 48, mereka diberi tugas sebagai seorang saksi Kristus, seorang yang melihat, yang mengalami pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Para murid itu dipanggil menjadi pewarta kabar baik. Dan tentu saudara, seorang pewarta kabar baik itu tentu orang yang telah mengalami kabar baik itu, sehingga dia bisa membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Karena dia mengalami kabar baik itu, dia mengalami kebaikan Allah itu, maka seorang pembawa kabar baik dipanggil untuk membagikan kabar baik itu secara objektif dan otentik apa adanya. Dan karena dia membawa kabar baik, kehadiran kabar baik dan si pembawa kabar baik itu, kehadirannya selalu dinantikan oleh banyak orang. Karena apa saudara? Kabar baik itu senantiasa mendatangkan sukacita, betul? Karena itu kehadirannya dinantikan oleh banyak orang. Karena itu seorang pembawa kabar baik adalah seorang yang hidupnya harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Seorang pembawa kabar baik hidupnya harus selalu optimis
karena kabar baik yang ia bawa itu ternyata dinantikan oleh banyak orang. Seorang pembawa kabar baik harus berani menjalani hidup ini dengan tatak sampai tutuk, dengan tabah sampai tutuk, sampai kepada tujuan misi itu diberikan. Karena itu seorang pembawa kabar baik, dia harus senantiasa bergaul erat dengan sang sumber kebaikan itu sendiri, yaitu Kristus yang bangkit. Saudara-saudara, kalau kita meneliti di dalam kehidupan kita, sumber ketakutan dan duka cita yang kekal itu berasal dari kuasa dosa, dan itu telah dikalahkan oleh Yesus. Karena itu seorang pembawa kabar baik, hidupnya yang telah dipulihkan Allah itu, hidup mereka diutus oleh Tuhan agar orang lain juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang membebaskan dan memulihkan. Pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para pembawa kabar baik yang pertama itu para murid, mereka menerima peneguhan akan pengampunan dosa. Sebab itu apa yang sesuai dikatakan oleh kitab Musa, kitab para nabi, bahkan Mazmur, seperti yang dikatakan oleh Yesus di Lukas 24 ayat 47, di mana di sana dikatakan dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ada sebuah gerak sentrifugal dari titik pusatnya itu adalah Yerusalem, bergerak keluar menuju ujung bumi. Gerak sentrifugal itu yang dibawa adalah Injil, kabar baik. Kabar baik yang berisi yang dikatakan oleh Yesus bahwa di dalam namanya, di dalam nama Yesus itu ada pengampunan dosa. Mungkin orang akan bertanya, mengapa di dalam nama Yesus itu tersedia pengampunan dosa, saudara? Ada dua aspek yang menjadikan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Aspek yang pertama, karena keilahian Yesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Sebagai Allah yang sejati, dia berkuasa mengampuni dosa. Karena itu beberapa kali ketika dia melayani, dia menyembuhkan orang, ada beberapa pernyataan yang ia katakan, misalnya di dalam Matius 9 ayat 2, ketika ia menyembuhkan orang yang lumpuh itu, Yesus mengatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah kuampuni. Saudara-saudara, menurut keyakinan orang Yahudi, kuasa untuk mengampuni dosa itu hanya dimiliki oleh Allah. Tapi kalau di dalam bagian ini kemudian Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah kuampuni. Pertanyaannya, orang-orang Yahudi saat itu, kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Bukankah dengan mengatakan itu engkau menghujat Allah? Karena yang berkuasa mengampuni dosa itu adalah Allah. Kok engkau mengatakan itu? Mereka tidak memahami bahwa Yesus memang adalah Allah. Karena itu dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Bukankah kita hari ini memiliki keyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun dari surga dan yang sekarang naik kembali ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Yesus naik ke surga untuk dimuliakan sebagai manusia kebangkitan dan sebagai Allah, penguasa surga dan bumi. Aspek yang kedua, saudara, di dalam Yesus tersedia pengampunan karena ia adalah korban yang sempurna untuk pengampunan dosa. Yesus telah ditentukan Bapa sebagai korban penghapus dosa umat manusia. Di dalam Matius 1 ayat 21 di sana dikatakan dengan jelas bahwa Yesus ditentukan Allah untuk menjadi juru selamat umat manusia. Semua tuntutan untuk kurban penghapus dosa telah dimiliki dan dikerjakan oleh Yesus.
Ia adalah manusia sejati yang sejak lahir sampai kematiannya disaksikan oleh malaikat dan manusia sebagai pribadi yang hidupnya kudus, sebagai pribadi yang hidupnya tidak bercacat celah. Karena itu darahnya adalah kudus. Ada yang tahu darah Tuhan Yesus itu golongannya apa? Apa Desi? Oh, Desi ini sudah mendalami lagu. Ya, darahnya Tuhan Yesus itu oh darah Tuhanku, ya. Darahnya Tuhan Yesus itu. Coba kalau diganti A, cocok enggak? Darah Tuhanku. Lebih demes, orang Jawa ngomong demes itu lebih sesuai dengan kata O. Jadi saudara-saudara, darah yang kudus itulah yang berkuasa membasuh dan menyucikan manusia dari dosa. Karena itu barang siapa yang beriman kepadanya terhisap di dalam kekudusan Tuhan itu, dosanya diampuni karena nama Yesus. Dan bukankah itulah pengampunan dosa yang membuat orang bersukacita? Saudara-saudara, kalau kita berbuat salah, maka jiwa kita akan tertekan. Tetapi begitu kesalahan kita itu dimaafkan, maka jiwa kita akan menjadi lega, betul? Kita kalau punya salah kepada seseorang, rasanya ketemu saja tuh rasanya seperti tidak berani. Apalagi ini dosa kesalahan terhadap Allah. Dan Yesuslah pribadi yang berkuasa melegakan jiwa itu, karena Yesus berkuasa memberikan pengampunan sesuai yang diajarkan kitab suci tadi. Jadi saudara, sumber kabar baik yang mendatangkan sukacita itu berasal dari kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Orang yang mencicipi firman Tuhan itu akan merasakan sukacita, karena firman Tuhan itu rasanya lebih manis daripada madu. Mazmur 19 ayat 11 mengatakan itu. Dan Yesus adalah perwujudan firman Allah yang manis lebih daripada madu itu, sebab di dalam namanya ada pengampunan dosa. Dengan demikian, bagi siapa yang mau menerima madu surgawi, yaitu Yesus itu, kepada mereka yang mau menerimanya, mereka akan mengalami sukacita abadi. Saudara-saudara, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu rangkaian pemuliaan terhadap Yesus. Dikatakan sebagai sebuah pemuliaan karena peristiwa itu lahir dari kasih Tuhan yang mulia, yang muaranya mendatangkan berkat bagi manusia. Manusia yang hina karena dosa telah dibuatnya menjadi mulia. Mazmur 8. Dan di dalam kemuliaannya sebagai umat tebusan itulah mereka yang direpresentasikan oleh para murid itu diangkatnya sebagai saksi Kristus untuk memberitakan pengampunan dosa itu kepada segala bangsa. Di sini kita melihat ada sebuah transformasi kehidupan pada peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu. Bukan saja cara berada Yesus yang berbeda, tetapi juga kehidupan para murid yang berbeda. Mereka dipanggil, orang-orang sekelompok orang percaya itu, peran mereka, fungsi mereka juga berubah, berbeda. Mereka bukan lagi hanya sekelompok orang yang hanya penerima berkat, tetapi mereka juga dipanggil untuk menjadi sekelompok orang yang membawa berkat bagi orang lain. Caranya adalah membawa kabar baik itu bagi orang lain. Dan bukankah tugas membawa berkat bagi orang lain itu adalah tugas mulia, karena menghadirkan sukacita bagi sesama. Saudara-saudara,
Mari kita lihat respon para murid di ayat 50 sampai 53, Lukas pasal 24. Sesudah mereka diberkati Tuhan Yesus di dekat kota Betania itu, yang mereka lakukan adalah mereka sujud menyembah. Mereka bersyukur karena mereka menjadi bagian pemuliaan terhadap Yesus. Kemudian mereka pulang ke Yerusalem itu dengan sukacita. Mereka berpisah dengan Tuhan Yesus bukan sebagai orang-orang yang kehilangan, tetapi mereka berpisah dengan Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang berkemenangan. Cara berada Tuhan Yesus memang berbeda, tetapi Yesus tidak meninggalkan mereka, karena Yesus menyertai mereka dan kita untuk selama-lamanya. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi jaminan bagi kita semuanya, bahwa kelak kita pun juga akan berada di surga bersama dengan Yesus. Sebab Yesus berkata, dimanapun aku berada, di situ juga kamu akan berada. Saudara-saudara, hidup di masa pandemi ini mungkin membuat banyak orang sulit mengalami sukacita. Bukan saja karena dampak virus corona, tetapi mungkin juga karena ulah sesama manusia yang kejam terhadap sesamanya. Kita ingat peristiwa-peristiwa kejahatan. Kita ingat peristiwa-peristiwa contohnya di Semarang. Beberapa waktu yang lalu ada orang sebagai korban virus corona. Mereka ditolak. Itu adalah tindakan semena-mena, melanggar hak asasi kemanusiaan. Di ranah politik ada politisasi bansos, dan itu terus terjadi. Bantuan sosial yang seharusnya memang ditujukan untuk tindakan sosial, tetapi ujung-ujungnya adalah kampanye politik. Ada kejahatan berkedok sinterklas. Di masa paceklik seperti ini, kesulitan hidup seolah kian mencekik. Dan mungkin masih banyak lagi kejahatan yang lain. Dengan adanya wabah ini banyak orang mulai angkat tangan. Angkat tangan itu tanda apa, saudara? Tanda menyerah. Tetapi sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk angkat tangan. Bukan sebagai tanda menyerah, tetapi kita dipanggil untuk angkat tangan dalam rangka untuk menyembah. Yakinlah, dengan tangan dan hati yang menyembah itu akan mendatangkan berkah. Sebab Tuhan Yesus juga memandang kita dengan tangan yang terarah. Dia mengangkat tangannya untuk memberkati dan menyertai kita selama-lamanya. Karena itu, mari kita arahkan hidup kita kepada Dia dengan mengangkat tangan, dengan menyembah, karena di sana berkat Tuhan akan tercurah. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Saat teduh.
Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Jemaat, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penguasa kehidupan di surga dan di bumi. Pada hari-hari ini ya Tuhan, kami merasakan bagaimana kehidupan kami di tengah-tengah semesta ini, merasakan bagaimana semesta ini perlu dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, jamahlah kehidupan semesta ini sehingga menjadi pulih kembali. Kami berdoa untuk para pemimpin dunia supaya mereka bersatu hati untuk melawan penyebaran wabah virus corona, sehingga penyebaran virus corona dapat dihentikan. Kami berdoa untuk para ahli yang sedang meneliti dan berjuang untuk menemukan vaksin. Kami berdoa, Tuhan memberi hikmat, sehingga Tuhan memakai anak-anak-Mu, memakai para ilmuwan, supaya melalui penelitian mereka boleh menemukan vaksin yang tepat untuk penanggulangan wabah virus corona ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menolong, memimpin Presiden kami, Presiden Joko Widodo, beserta dengan jajarannya. Kiranya beliau boleh mengambil keputusan yang tepat untuk penanganan wabah ini, bekerja sama dengan para pemimpin daerah, dengan para gubernur, wali kota maupun bupati, supaya mereka dapat mengambil langkah yang tepat untuk penanggulangan wabah ini. Kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk menangani wabah ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, melindungi mereka, bahkan Tuhan mencukupkan mereka dengan alat pelindung diri, alat-alat kesehatan yang lain. Kiranya Tuhan sediakan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Kami berdoa juga untuk mereka yang terserang wabah ini. Tuhan, berikan kepada mereka daya imun yang baik, berikan kepada mereka semangat, pikiran yang positif, supaya mereka boleh dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang pendapatannya menurun, mereka yang kehilangan komunitas, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ya Tuhan, bahkan mungkin ada yang kehilangan semangat hidup. Bapa, kiranya Tuhan, Engkau yang memulihkan mereka, sehingga mereka kembali memiliki pengharapan dan sukacita di dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk Jawa Timur dan kota kami Batu di mana kami berada. Kami berdoa untuk wali kota Ibu Dewanti Rumpoko, kiranya bersama dengan jajarannya dapat menolong masyarakat yang ada di kota Batu ini, sehingga masyarakat yang ada di kota Batu ini boleh terlindung dari penyebaran wabah corona ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk program PSBB yang berlaku saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga melalui program pemerintah ini, penyebaran virus corona dapat semakin ditekan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Batu. Kami berdoa untuk mereka yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Stanford, untuk Ibu Satuni,
untuk Ibu Damayanti Buntaran, untuk Ibu Evi, untuk Ibu Meni, untuk Ibu Hera, untuk Bapak Buyung Ajis, Pak Tanto, Pak Seno, Pak Suhadi, Pak Eko Harno, Ibu Erna, Bapak Niko, Ibu Tin, Bapak Yohanes Masa, dan para lansia yang ada di Panti Wreda Simon Petrus. Tuhan berikan semangat dan perlindungan kepada mereka, supaya mereka tetap boleh menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Tuhan kunjungilah, rawatlah, supaya mereka boleh segar kembali, diberikan kekuatan baru oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk Ibu Lukman, Bapak Adi Widodo, untuk Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soid, Pak Betantio, Ibu Sumilah, Pak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lena, Ibu Budiman, Bapak Halim Hartanto, Bapak Mulyanto, dan Ibu Supatmi. Ya Tuhan, berikan pemulihan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah di rumah. Kiranya juga Tuhan berikan hikmat dan kerajinan, supaya mereka tetap bersuka cita mengikuti proses pendidikan yang ada. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Kami menaikkan doa kami kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita memberi persembahan pada Tuhan. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah minggu yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop, atau jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA KCP Batu 0190466418 atas nama Emmanuel Eka Tantaputra Widiatusti SP. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Nat persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita nyanyikan PKJ 146:1. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu, supaya melalui firman-Mu Tuhan bisa menguatkan iman percaya kami dalam saat-saat sulit seperti ini Tuhan. Oh Tuhan terima kasih Tuhan, Tuhan juga memberi waktu kami untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Melalui rasa bukti syukur kami pada Tuhan, Tuhan telah memberkati kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Oh Tuhan terima kasih Tuhan melalui persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini bisa untuk pengembangan pelayanan GKI Batu maupun yang lebih luas lagi. Ya Bapak kami surga, kami juga
berdoa untuk saudara kami yang saat ini sudah memberikan persembahan. Tuhan pasti akan balas dan Tuhan akan beri berkat lebih banyak lagi maupun lebih baik lagi untuk selanjutnya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan, supaya Tuhan menolong memimpin jemaat ini dalam kasih akal budi dan kebijaksanaan, dan kami bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sucikanlah persembahan ini untuk pelayanan ke depan untuk GKI Pati Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nama Yesus termulia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.